Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang at-ta'wil. Ta'wil di dalam ilmu nahwu. Seringkali kita mendengar istilah ta'wil ini. Lalu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ta'wil ini? Ta'wil di dalam ilmu nahwu itu adalah menafsirkan. Menafsirkan suatu kalimat atau susunan kalimat dengan mentakdir atau memperkirakan sesuatu yang tersembunyi atau mengembalikan kalimat tersebut kepada bentuk susunan yang benar. Dengan kata lain, bahwa yang dimaksud dengan takwil di sini adalah menganggap terdapat sesuatu yang tersembunyi. Sehingga ketika kita mengatakan dilakukan takwil, maka kita mentakdir atau memperkirakan lafadz yang tersembunyi tersebut. Kemudian yang dimaksudkan dengan takwil itu ada kalanya memaknain bahwa susunan yang tampak ini dinyatakan sebagai susunan yang tidak biasa. Maka dilakukanlah takwil agar susunan yang tidak biasa itu kembali kepada kaidah yang benar. Jadi yang pada asalnya secara tampak seolah-olah susunan tersebut tidak sesuai dengan kaidah. Dengan dilakukannya takwil agar supaya susunan yang tidak biasa tersebut nantinya sesuai dengan kaidah yang benar di dalam ilmu nahwu. Kita ambil contoh susunan kalimat yang sering kali dilakukan takwil. Yang pertama, kita menganggap bahwa pada susunan kalimat tersebut terdapat sesuatu yang tersembunyi. Dengan demikian kita mentakdir dengan menampakkan sesuatu yang tersembunyi tersebut di dalam susunan kalimat. Contohnya, ketika kita mengatakan is'al al-qaryah. Is'al, hendaklah bertanya siapa engkau al-qaryata kepada desa. Tanyalah kepada desa. Susunan semacam ini secara kaidah memang benar, namun secara makna ini dianggap kurang benar. Kenapa? Karena kalau kita bertanya kepada desa, maka hal ini dinyatakan sebagai sesuatu yang janggal. Karena desa adalah bukan manusia, sehingga desa tidak bisa ditanya. Maka kita akan berkeyakinan bahwa di dalam susunan ini terdapat sesuatu yang tersembunyi untuk menyempurnakan makna yang diinginkan. Karena manakala kita menetapkan lafaz semacam ini, maka tentu maknanya terasa janggal. Maka di sini dilakukanlah takwil, yaitu dengan menampakkan suatu lafaz yang dianggap tersembunyi agar makna dalam susunan ini menjadi dapat difahami. Apa lafaz tersebut? Kita bisa mentakdirnya dengan lafaz ahlun, sehingga nanti akan menjadi is'al ahlal qaryati. Is'al, hendaklah bertanya siapa engkau ahlal qaryati kepada penduduk desa ini. Maka makna daripada susunan ini menjadi lebih dapat difahami. Jadi mentakdir atau memperkirakan suatu lafaz yang dianggap tersembunyi, di mana sesuatu yang tersembunyi itu dapat menyempurnakan terhadap makna dalam susunan tersebut. Kemudian contoh yang kedua, yaitu mengembalikan susunan kalimat yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah, sehingga kalimat itu dianggap sebagai kalimat yang luar biasa. Dengan demikian, maka kita perlu mentakwil kalimat yang sudah ada ini agar bisa sesuai dengan kaidah yang ada dalam ilmu nahwu. Contoh seperti dalam kaidah bahwa mubtada atau fa'il atau kedudukan kalimat yang lain, di mana kedudukan tersebut harus berupa kalimat isim. Selanjutnya kita menemukan suatu kalimat di mana kalimat tersebut dipaksakan kedudukannya sebagai mubtada atau fa'il, namun kalimat itu bukan berupa kalimat isim. Maka kita perlu mentakwil kalimat tersebut agar memiliki hukum yang sama dengan kalimat isim. Contohnya, terdapat kalimat fi'il yang sebelumnya adalah berupa huruf jar.
maka tentu hal ini suatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah, di mana seharusnya huruf jar ini masuk kepada kalimat isim, bukan masuk pada kalimat fiil. Maka untuk menyempurnakan susunan yang ada agar sesuai dengan kaidah yang benar, maka perlu mentakwil kalimat fiil ini agar nantinya dia memiliki hukum yang sama dengan kalimat isim. Contohnya ketika huruf jar yang berupa kaf ini bertemu dengan kalimat fiil qala, tentu hal ini tidak diperbolehkan karena huruf jar hanya bisa masuk kepada kalimat isim dan tidak bisa masuk kepada kalimat fiil. Oleh karena itu kita perlu mentakwil kalimat qala ini agar nanti bisa sesuai dengan kaidah. Yang dalam hal ini takwilannya adalah berupa takwil masdar. Caranya dengan meletakkan huruf masdariyah sebelum lafaz qala ini, yaitu berupa ma masdariyah, maka akan menjadi kama qala. Maka ma qala yang berupa susunan huruf masdariyah beserta kalimat fiil yang terletak setelahnya ini secara keseluruhan nantinya akan ditakwil menjadi masdar, sehingga qala yang kalimat fiil ini akan memiliki hukum yang sama dengan masdar. Mengatakan kama qala sama dengan mengatakan masdar daripada lafaz qala, yaitu lafaz qaulun. Maka seolah-olah maknanya adalah kaqauli an-nabi atau kaqauli syekh, kaqaulil ustad, dan seterusnya. Ini adalah beberapa gambaran dari adanya takwil di dalam ilmu nahwu. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa takwil di dalam ilmu nahwu itu diperlukan? Dari gambaran yang ada ini, maka tentu kita akan menyatakan bahwa takwil di dalam ilmu nahwu itu penting dan perlu. Lalu pertanyaan selanjutnya, seberapa penting dan seberapa perlu takwil di dalam ilmu nahwu itu harus ada? Takwil di dalam ilmu nahwu memang bukan hanya sekedar materi tambahan atau suatu yang dianggap sebagai pelengkap saja, tetapi keberadaan takwil itu sangatlah diperlukan di dalam ilmu nahwu. Para ulama nahwu tidak menggunakan proses takwil ini kecuali karena memang ada alasan yang kuat. Yang pertama, karena memang bahasa Arab ini tidak selalu lengkap. Orang Arab seringkali berbicara dengan cara yang singkat dan padat, sehingga seringkali tidak menyebutkan semua unsur yang memang harus ada di dalam susunan tersebut. Contoh, ketika kita ditanya man fiddar, kemudian kita langsung menjawab dengan Zaid. Keberadaan daripada lafaz Zaid ini memang sudah mewakili terhadap jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Man fiddar, siapakah yang ada di dalam rumah? Kemudian dijawab dengan Zaid. Namun secara susunan kalimat, keberadaan daripada lafaz Zaid ini terasa masih kurang lengkap. Karena lafaz Zaid itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kalimat yang lain. Oleh karena itu tentu di sini terdapat sesuatu yang dikira-kira, sesuatu yang seharusnya ada namun tidak ditampakkan di dalam susunan kalimat. Maka kita perlu mentakdir kalimat yang tersembunyi ini agar supaya susunan ini menjadi benar. Apa takdirannya? Takdirannya adalah Zaidun fiddari. Lafaz fiddari inilah yang pada asalnya tersembunyi, maka perlu kita lakukan takwil dengan cara mentakdir lafaz tersebut, sehingga secara lengkap susunannya adalah berupa Zaidun fiddari. Zaidun adapun Zaid, fiddari ialah berada di dalam rumah, atau fiddari ini kita letakkan di depan lafaz Zaid sehingga nantinya akan menjadi fiddari Zaidun. Siapakah yang ada di dalam rumah itu? Yang ada di dalam rumah itu adalah Zaid. Fiddari ialah ada di dalam rumah, Zaidun adapun Zaid. Maka susunan ini menjadi susunan yang sempurna. Ini adalah alasan yang pertama, yaitu karena memang orang Arab seringkali mengucapkan sesuatu itu dengan ringkas dan padat, sehingga seringkali tidak menyebutkan semua unsur yang seharusnya ada di dalam susunan kalimat. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menjelaskan
terhadap susunan kalimat yang terlihat menyelisihi kaidah yang ada. Kadang suatu kalimat baik itu di dalam Al-Quran atau syair atau di dalam kalimat-kalimat Arab yang lain seringkali terlihat tidak sesuai dengan aturan kaidah yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan takwil. Pentakwilan yang sering kali dilakukan adalah yang pertama, ada kalanya dilakukan dengan takwil masdar seperti yang telah dijelaskan di awal, yaitu ketika huruf jar seharusnya masuk kepada kalimat isim, ternyata setelah huruf jar tersebut adalah kalimat fiil, maka perlu dilakukan takwil masdar, di mana nantinya fiil tersebut akan memiliki hukum yang sama dengan masdar. Atau contoh yang lain seperti mubtada ini seharusnya berupa kalimat isim, maka di dalam susunan kalimat kita temukan mubtada itu berupa kalimat fiil, maka hal ini tentu menyalahi terhadap kaidah yang ada. Contohnya ketika kita mengatakan tasumu khairun laka. Tasumu, adapun berpuasanya kamu, khairun ialah lebih baik, laka untukmu. Di sini lafaz tasumu kita inginkan kedudukannya sebagai mubtada, padahal susunan ini menyelisih terhadap kaidah. Mubtada haruslah berupa kalimat isim. Oleh karena itu, agar susunan ini menjadi benar, maka kita perlu melakukan takwil masdar. Caranya dengan meletakkan huruf masdariyah sebelum kalimat fiil tersebut. Di antaranya adalah kita letakkan huruf masdariyah yang berupa an, sehingga nantinya akan menjadi antasuma khairun laka. Adapun berpuasanya kamu itu khairun ialah lebih baik, laka untukmu. Antasuma secara keseluruhan yang terdiri dari huruf masdariyah beserta jumlah yang terletak setelahnya itu nanti memiliki hukum yang sama dengan masdar. Jadi mengatakan antasuma sama dengan mengatakan saumuka atau siyamuka khairun laka. Saumuka atau siyamuka, adapun berpuasanya kamu, khairun ialah lebih baik, laka untukmu. Dengan demikian antasuma ini sudah diperbolehkan untuk menjadi mubtada karena sudah memiliki hukum yang sama dengan lafaz saumuka ataupun siyamuka, di mana kedua lafaz ini adalah berupa masdar dan masdar adalah kalimat isim, sehingga sudah memenuhi terhadap syarat sebagai mubtada. Kemudian yang juga dilakukan adalah pentakwilan, jadi at-takwil bil mufrad, mentakwil suatu kalimat dengan menjadikannya sebagai kalimat yang mufrad. Biasanya takwil ini dilakukan ketika fa'il atau mubtada atau isim majrur itu berupa jumlah. Seharusnya dalam kaidah hal-hal semacam ini tidak boleh berupa jumlah, haruslah berupa mufrad. Dengan demikian jumlah yang ada itu nanti akan ditakwil menjadi kalimat yang mufrad. Yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah tidak berupa jumlah. Contohnya, ketika kita mengatakan laisa mujtahidan an taksila fid durusi. Laisa tidak ada, mujtahidan ialah sebagai orang yang mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh itu, antaksila apa? Bermalas-malasan siapa kamu fid durusi di dalam pelajaran. Kamu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bersungguh-sungguh manakala engkau itu masih tetap bermalas-malasan terhadap pelajaran kamu. Di sini terdapat laisa, di mana laisa itu butuh kepada isim dan khobar. Lafaz mujtahid ini adalah khobarnya, sementara antaksila ini adalah merupakan
isim daripada laisa yang pada asalnya adalah berupa mubtada. Jadi asalnya adalah susunan mubtada dan khobar. Lafaz taksila sendiri adalah merupakan jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, dan jumlah fi'liyah itu tidak bisa menjadi isim daripada laisa. Seharusnya isim daripada laisa itu haruslah berupa lafaz yang mufrad, artinya lafaz yang bukan jumlah. Oleh karena itu, lafaz taksila asalnya berupa jumlah fi'liyah itu haruslah dilakukan takwil agar jumlah itu nanti akan memiliki hukum yang sama dengan kalimat mufrad dengan cara ditakwil masdar, yaitu meletakkan huruf masdariyah sebelum jumlah fi'liyah tersebut. Maka jadilah antaksila. Jadi mengatakan antaksila memiliki hukum yang sama dengan masdar daripada lafaz taksila. Mengatakan antaksila memiliki hukum yang sama dengan kasaluka fidduruzi. Laisa tidak ada mujtahidan, ialah orang yang bersungguh-sungguh, kasaluka fidduruzi, apa bermalas-malasannya kamu fidduruzi di dalam pelajaran. Maka susunan ini nantinya akan menjadi susunan yang benar karena di sini fa'ilnya atau isim daripada laisa itu sudah memenuhi syarat yang ada, yaitu memiliki hukum sebagaimana kalimat yang mufrad. Kemudian yang selanjutnya yaitu at-ta'wil bil ismi, yaitu melakukan takwil dengan menjadikan kalimat yang ada adalah sebagai kalimat isim. Takwil jenis ini sebenarnya sama dengan takwil masdar, namun ulama menjadikannya sebagai jenis tersendiri, yaitu takwil agar bisa dimasukin oleh huruf jar, di mana pada dasarnya huruf jar hanya bisa masuk kepada kalimat isim dan tidak bisa masuk kepada kalimat selain isim. Dengan demikian, kalimat tersebut nantinya harus ditakwil menjadi kalimat isim. Seperti ketika kita mengatakan ajibtu min koma zaidun. Ajibtu aku heran, min koma zaidun, terhadap koma berdiri Zaidun, siapa Zaid. Aku heran terhadap berdirinya Zaid. Kenapa Zaid itu berdiri? Di sini terdapat huruf jar, di mana setelah huruf jar itu berupa kalimat fiil, padahal huruf jar itu hanya bisa masuk kepada kalimat isim. Maka susunan semacam ini harus dilakukan takwil, di mana nantinya lafaz koma itu akan dirubah hukumnya menjadi kalimat isim dengan cara meletakkan huruf masdariyah sebelum kalimat koma ini, sehingga menjadi min an koma zaidun. Susunan an koma itu nantinya akan ditakwil dengan berupa masdar lafaz koma, yaitu ajibtu min qiyami zaidin. Ajibtu heran siapa aku min qiyami zaidin, dari berdirinya Zaid. Dari yang awalnya berupa lafaz koma zaidun berubah menjadi qiyami zaidin karena lafaz ang koma itu sudah ditakwil dengan an masdariyah, sehingga nantinya memiliki hukum yang sama dengan masdar daripada lafaz koma, yaitu lafaz qiyam yang berupa kalimat isim. Kemudian selanjutnya adalah ta'wilul fa'il. Mentakwil fa'il, di mana fa'il seharusnya berupa kalimat isim dan mufrad, tidak boleh berupa selain isim dan tidak boleh berupa selain mufrad. Dalam hal ini tidak boleh berupa jumlah. Hal ini sebenarnya sama dengan yang tadi. Namun di sini ulama menjadikannya sebagai pembagian tersendiri. Jadi fa'il harus berupa mufrad, tidak boleh berupa jumlah, dan fa'il harus berupa kalimat isim dan tidak boleh selain isim. Contohnya seperti lafaz yajibu alaika an tusolliya. Yajibu wajib alaika atas diri kamu antosolliya, apa harus sholat siapa engkau. Kamu wajib sholat.
Di sini terdapat kalimat fi'il, yajibu, di mana setiap fi'il itu butuh kepada fa'il dan fa'ilnya adalah berupa lafaz antusolliya, di mana tusolli sendiri adalah merupakan jumlah dan jumlah ini diawali dengan kalimat fi'il. Maka hal ini menyelisihin terhadap kaidah yang ada di mana fa'il itu harus berupa kalimat isim dan tidak boleh berupa jumlah. Dengan demikian, jumlah fi'liyah yang diawalin dengan kalimat fi'il ini haruslah ditakwil dengan masdar, sehingga nantinya akan menjadi isim mufrad. Dalam susunan ini takwilannya adalah as-sholatu. Jadi, yajibu alaika as-sholatu. Yajibu wajib alaika atas diri kamu as-sholatu, apa? Sholat. Sholat itu wajib atas diri kamu. Contoh yang lain seperti lafaz yambagi an tajtahida. Yambagi selayaknya an tajtahida, apa? Bersungguh-sungguh. Siapa kamu? Kamu seharusnya bersungguh-sungguh. An tajtahida ini adalah merupakan fa'il daripada lafaz yambagi, di mana tajtahida sendiri adalah merupakan kalimat fi'il yang secara kaidah tidak pantas atau menyelisihin terhadap kaidah yang ada. Dengan demikian, lafaz tajtahid itu haruslah ditakwil masdar dengan cara diberi an masdariyah sebelumnya, sehingga nantinya akan memiliki hukum yang sama dengan masdar. Takwilannya adalah yambagi ijtihaduka. Yambagi seharusnya, ijtihaduka, apa? Bersungguh-sungguhnya kamu. Seharusnya kamu bersungguh-sungguh. Dan selanjutnya adalah takwilul mubtada. Ini juga sebenarnya sama dengan tadi, namun oleh ulama dijadikan sebagai pembagian tersendiri. Mubtada haruslah berupa kalimat isim dan tidak boleh berupa jumlah. Manakala mubtada berupa jumlah dan tidak berupa kalimat isim, maka haruslah dilakukan takwil. Contohnya, tahburu fil majlisi khairun laka. Tahduru, adapun hadir siapa engkau, fil majlisi, di suatu majlis, khairun, ialah lebih baik langkah untukmu. Di sini terdapat lafaz tahduru yang merupakan jumlah fi'liyah yang kedudukannya kita inginkan sebagai mubtada, padahal mubtada sendiri tidak boleh berupa jumlah dan hal itu menyelisih terhadap kaidah. Oleh karena itu perlu dilakukan takwil, yaitu dengan cara meletakkan huruf masdariyah sebelum jumlah fi'liyah tersebut, sehingga nantinya akan menjadi antahduru fil majlisi khairun laka. Hadirmu di majlis itu lebih baik untukmu. Jadi antahduro, takwilan masdarnya adalah huduruka fil majlisi khairun laka. Huduruka, adapun hadirnya kamu, fil majlisi khairun laka. Ini adalah beberapa jenis takwilan yang seringkali dilakukan di dalam susunan kalimat. Jadi alasan diperlukannya takwil di dalam ilmu nahwu adalah yang pertama, karena memang orang Arab sendiri seringkali mengucapkan dengan singkat dan padat, sehingga seringkali tidak semua unsur di dalam susunan kalimat itu disebutkan. Kemudian alasan yang kedua adalah karena untuk menjelaskan susunan kalimat yang tampaknya menyelisih terhadap kaidah yang ada. Kemudian alasan yang ketiga adalah karena seringkali bagian dalam susunan kalimat itu yang mahdzuf, yang dibuang untuk meringkas pernyataan, sehingga seolah-olah makna yang dohir, makna yang tampak itu kurang dapat difahami dengan jelas. Maka untuk menyempurnakan makna yang ada perlu dilakukan takwil dengan cara mentakdir lafaz yang dianggap dibuang tersebut. Contohnya seperti tadi, atau yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu was'alu al-qaryata. Was'alu, dan dalam bertanya siapa kalian, al-qaryata, kepada desa. Maknanya tentu sulit untuk difahami, karena desa bukan manusia sehingga tidak bisa ditanya.
Oleh karena itu, untuk memahami makna yang sesungguhnya yang dikehendaki di dalam susunan ini, maka tentu muncul dugaan ada sesuatu yang dibuang di dalam susunan ini. Dan sesuatu yang dibuang itu perlu untuk ditampakkan kembali agar maknanya dapat difahami dengan sempurna. Apa lafadz yang dibuang itu? Lafadz tersebut bisa berupa lafadz ahlun. Jadi, was'alu ahlal qaryati. Was'alu dan hendaklah bertanya siapa kalian ahlal qaryati kepada penduduk desa. Dengan demikian maknanya menjadi lebih sempurna. Contoh yang lain, ketika seorang guru memeriksa siapa saja yang hadir di dalam kelas ini, maka guru tersebut akan memanggil nama murid satu persatu. Jadi ketika guru bertanya Zaidun, kemudian kita jawab hadir. Padahal lafadz hadir sendiri secara susunan kalimat masih belum sempurna, sekalipun maknanya sudah dapat difahami. Dalam susunan ini dapat dipastikan terdapat lafadz yang dibuang, di mana perlu dilakukan takwil dengan cara mentakdir lafadz yang dibuang tersebut. Takdirannya bisa berupa lafadz Zaidun. Jadi ketika seorang guru bertanya Zaidun hadir, takdirannya adalah Zaidun hadir, atau ana hadir. Ana adapun saya, hadirun ialah hadir. Kemudian tujuan yang keempat adalah untuk menjaga terhadap kaidah nahu. Jadi ilmu nahu itu dibangun dengan aturan-aturan yang umum. Manakala ada sesuatu yang memiliki bentuk khusus, maka ulama harus menjelaskan apakah di dalam bentuk yang khusus itu terdapat pengecualian ataukah di sana terdapat takdir. Maka keberadaan daripada takwil ini berfungsi untuk menjaga terhadap susunan kalimat agar susunan itu tetap berada di dalam kaidah yang benar. Karena tanpa adanya takwil bisa jadi kaidahnya akan menjadi kacau. Contoh seperti yang terdapat di dalam Al-Quran. Fawajada fiha jidaron yuridu an yang qadda. Fawajada fiha jidaron yuridu ayyang qadda. Fawajada kemudian menemukan siapa keduanya, kedua orang tersebut, yaitu Nabi Khidir dengan Nabi Musa, fiha di dalamnya, jidaron kepada tembok. Yuridu ingin, apa itu jidar? Ayyang qadda, kepada akan roboh apa jidar. Di sini kita perhatikan lafadz yuridu dan lafadz jidar. Lafadz yuridu di sini memiliki makna ingin, dan fa'il daripada yuridu itu adalah jidaron. Jadi tembok itu ingin roboh, padahal keinginan itu hanya milik makhluk hidup. Sedangkan untuk tembok sendiri adalah bukanlah makhluk hidup. Maka ulama balaghah dan ulama ahli tafsir mentakwil lafadz yuridu itu dengan lafadz yang sesuai dengan jidaron ini. Takwilannya adalah yushrifu atau yaqrubu minas suquti. Yushrifu hampir. Jadi yuridu ditakwil dengan yushrifu ayyang qadha, hampir roboh, atau yaqrubu minas suquti, hampir roboh. Dengan demikian penggunaan kata tersebut tetap dapat difahami menurut kaidah bahasa. Jadi makna ingin ditakwil dengan makna hampir. Ingin roboh takwilannya adalah hampir roboh. Kemudian tujuan selanjutnya adalah agar tidak keliru memahami makna yang ada di dalam susunan tersebut. Tanpa adanya takwil, maka bisa jadi orang akan salah di dalam menafsiri. Contohnya, seperti yang ada di dalam kalimat ma ja'a min ahadin. Di sini terdapat huruf jermin. Bisa jadi orang akan menganggap min di dalam susunan ini adalah min asli.
Padahal min yang ada di dalam susunan ini adalah min zaidah. Sehingga perlu di sini ada penjelasan takwil. Dengan adanya pentakwilan, maka tentu akan membantu memahami maksud daripada kalimat yang ada. Jadi maknanya adalah maja'a min ahadin, seolah-olah min di dalam susunan ini tidak ada, sehingga nantinya akan menjadi maja'a ahadun, tidak ada seorang pun yang datang. Lalu kenapa di sini diberi min, sekalipun min ini dianggap sebagai min zaidah, namun keberadaan min ini adalah untuk memberikan makna taukid, sehingga maknanya akan menjadi benar-benar tidak ada seorang pun yang datang. Demikianlah beberapa gambaran tentang takwil. Apa takwil itu? Dan mengapa keberadaan takwil itu harus tetap diberlakukan di dalam ilmu nahwu. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.